mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Kepada para bapak ibu, saudara-saudara sekalian, selamat pagi, namo buddhaya. Pagi hari ini kembali bapak ibu saudara sekalian melakukan kebajikan dengan datang ke wihara, memberikan puja penghormatan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha secara singkat, meskipun singkat, juga bermeditasi. Maka kebajikan yang sudah dilakukan kita tambah dengan kembali merenungkan ajaran Sang Buddha, dengan bersama-sama mendengarkan Urian Dhamma yang akan disampaikan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita ditanya, masing-masing dari kita ditanya, apa tujuan hidup kita? Maka secara umum kita menjawab bahwa kita hidup supaya kita bahagia. Tujuan kita hidup adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Meskipun definisi kebahagiaan antara satu orang dengan lainnya berbeda-beda. Karena kebahagiaan antara satu orang dengan lainnya berbeda-beda, tergantung pada kondisi masing-masing, tergantung pada keinginan masing-masing. Seorang petani misalnya, ketika ditanya, apa kebahagiaan bagi seorang petani? Tentunya mereka berbahagia apabila tanaman yang ditanam memberikan hasil yang melimpah. Itu kebahagiaan bagi mereka. Tetapi berbeda dengan seorang pedagang. Bahagianya mereka adalah ketika dagangannya laku, terjual, memberikan hasil yang banyak. Ketika hubungan orang tua dengan anak, ketika ditanya apa kebahagiaan orang tua terhadap anak, ya tentu kalau anaknya menjadi sukses, berpendidikan, berbakti pada orang tua. Jadi kebahagiaan itu mempunyai definisi yang berbeda-beda tergantung pada masing-masing orang. Tetapi dari semua itu kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa kita hidup, apapun yang kita lakukan dalam hidup kita adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Apakah di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan berekonomi, sosial, termasuk mereka yang mengejar kebahagiaan spiritual tentu ingin mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan spiritual, berbahagia dalam kehidupan spiritual. Nah, semua orang ingin memperoleh kebahagiaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kita ingin bahagia, ingin berhasil dalam kehidupan berkeluarga, kita ingin hidup harmonis. Anda sebagai seorang suami ingin hidup harmonis dengan istri, dengan anak, orang tua, dengan sanak saudara. Atau dalam kehidupan bersosial ingin hidup harmonis, tanpa konflik, aman, nyaman dengan lingkungan sekitar. Tetapi kebahagiaan yang kita inginkan, yang kita dambakan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita ingin bahagia, kita ingin berhasil, tetapi kenyataan yang ada, yang kita hadapi, realitas yang ada terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenyataannya Sang Buddha mengatakan bahwa selama kita hidup di alam samsara, selama kita mengembara di alam samsara, ada 8 kondisi dunia, 8 hal dunia yang harus selalu dialami, baik mereka yang kaya ataupun yang miskin, baik orang yang pandai atau orang yang bodoh.
orang yang bijaksana atau bukan yang bijaksana akan mengalami 8 kondisi dunia ini yang disebut sebagai laba-alaba, yasa ayasa, pasang saninda, suka dan duka. Laba-alaba, untung dan rugi. Tidak selamanya dalam hidup kita mendapatkan keuntungan. Meskipun kita ingin untung, ingin berhasil, tetapi kerugian juga akan mewarnai hidup kita. Kadang-kadang kita harus mengalami kerugian, apakah dalam kehidupan sebagai seorang petani, seorang pedagang, atau dalam pekerjaan apapun, kerugian pasti akan dialami. Tidak selamanya mendapatkan keuntungan. Meskipun yang diinginkan adalah keuntungan, kerugian akan dialami. Laba dan alaba. Laba itu untung, alaba itu tidak untung atau rugi. Yasa ayasa. Ini yang ketiga dan keempat. Yasa ayasa. Yasa adalah kemasyhuran, keterkenalan. Mungkin ada beberapa orang yang karena kebajikannya, karena kontribusinya terhadap sesuatu kemudian menjadi terkenal. Tetapi kemasyhuran terkenal itu juga tidak kekal. Pasti suatu saat akan berubah. Tidak selamanya seseorang akan mendapatkan kemasyhuran. Ya misalnya seperti sekarang yang dari Solo. Karena ada satu putra Solo yang sangat terkenal kan sekarang, Jokowi. Terkenal sekali. Tetapi apakah kemasyhuran dari Jokowi itu akan tetap bertahan sepanjang masa? Ya juga tidak. Suatu saat juga keterkenalan, kemasyhuran yang diperoleh juga akan hilang. Dan ada kalanya keterkenalan hilang, kemudian yang muncul adalah ketidakterkenalan. Ada kalanya nama baik kemudian berubah menjadi nama buruk. Apakah karena kesalahan kecil atau kesalahan besar mengubah nama baik menjadi nama buruk? Dan hal itu bisa terjadi pada siapapun. Apakah orang baik atau orang tidak baik, orang bijaksana atau orang tidak bijaksana. Meskipun yang diinginkan adalah keterkenalan, kemasyhuran, tetapi nama baik pun tidak selamanya bisa dipertahankan selama kita hidup di alam kulibalahu, di alam samsara. Yang kelima dan keenam adalah pasangsa ninda. Pasangsa adalah pujian. Tidak selamanya kita dalam hidup mendapatkan pujian. Tidak selamanya kita mendapatkan hal-hal yang baik, kata-kata yang menyenangkan. Apakah dari keluarga kita atau lingkungan sekitar. Tetapi suatu saat, cepat atau lambat, celaan, hinaan juga akan dapat kita terima. Kita tidak bisa mempertahankan agar semua orang yang berada di sekitar kita memuji kita, tidak bisa. Suatu saat celaan, hinaan, kata-kata kasar juga harus kita terima. Akan mewarnai kehidupan kita. Janganlah kita sebagai manusia biasa yang masih mempunyai banyak kesalahan, yang masih banyak bolong-bolongnya dalam kehidupan bermoralitas spiritual, masih banyak bolong-bolongnya. Sedangkan Sang Buddha sendiri sebagai manusia agung, sebagai manusia yang sudah sempurna dalam tindak tanduk maupun pengetahuan, wicaksana sampano, itu juga masih terkadang mendapatkan celaan, mendapatkan hinaan, terkadang fitnah. Padahal Sang Buddha pernah difitnah. Beliau seorang pertapa yang hidup selibat, tetapi pernah difitnah menghamili seorang wanita pada kehidupannya. Padahal Sang Buddha, apalagi manusia biasa yang memang masih banyak kesalahan. Jadi tidak selamanya pujian akan dapat diterima, meskipun itu yang kita inginkan.
yang kita sukai, yang kita idamkan pujian, tetapi hinaan, celaan, kata-kata kasar juga acap kali terkadang harus kita terima. Yang Buddha mengatakan bahwa semua orang, apakah dia orang yang diam, orang yang sedikit bicara, apalagi orang yang banyak bicara, pasti akan mendapatkan celaan. Cepat atau lambat, pasti akan mendapatkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Jadi tidak selamanya dipuji, tetapi celaan harus mau tidak mau harus kita terima suatu saat. Dan dalam hidup kita tidak selamanya kita mendapatkan kebahagiaan, tetapi juga penderitaan selalu mewarnai kehidupan kita. Dan sebenarnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, di situ ada suka dan ada duka. Apakah yang berkaitan dengan mata? Nah, kita memiliki 6 indera. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada jasmani, ada pikiran. Yang 6 indera ini memberikan setiap momen, setiap saat. Kalau tidak suka, itu adalah duka atau duka. Melihat bentuk yang indah umumnya muncul kesukaan, muncul suka. Tetapi apakah kesukaan itu bisa bertahan? Kalau begitu muncul bentuk yang tidak menyenangkan, duka sudah muncul. Ini baru mata, belum lagi telinga, belum lagi hidung, belum lagi lidah, belum lagi jasmani kita. Seperti sekarang kita duduk sudah berapa menit? Setengah jam misalnya. Mungkin masih merasa nyaman, masih muncul suka, tetapi apakah jasmani ini bisa bertahan untuk memberikan kenyamanan, memberikan suka? Juga tidak. Setelah beberapa saat duka muncul, penderitaan muncul, dan harus mengubah posisi, berdiri, berjalan atau berbalik. Setelah mengubah posisi, rasa nyaman muncul, tetapi itu pun juga tidak bertahan lama. Suka muncul, tapi tidak bisa bertahan lama. Maka berganti dari suka menjadi duka. Dan itu akan terus-menerus demikian. Dalam kehidupan kita, 8 hal ini akan senantiasa mewarnai kehidupan kita. Baik pada mereka yang bijaksana maupun yang tidak, baik pada mereka yang baik maupun yang tidak, yang kaya atau miskin, siapapun akan mengalami 8 kondisi ini. Kenapa? Karena hidup adalah perubahan. Karena hidup adalah tidak kekal. Hidup ini seperti halnya roda, tidak selamanya di atas, tetapi harus berputar ke bawah. Dan itu akan terus menerus demikian selama kita mengembara berkelana di alam samsara. Nah, oleh karena itu dibutuhkan yang disebut sebagai kekuatan di tengah-tengah perubahan yang terus akan terjadi. Kita membutuhkan sebuah kekuatan supaya kita paling tidak penderitaan bisa terkurangi. Dan syukur-syukur penderitaan tersebut bisa lihat di tengah-tengah perubahan demikian. Karena kalau tidak memiliki kekuatan yang diajarkan Sang Buddha, maka sulit untuk bisa hidup tenang seimbang. Karena umumnya pikiran kita itu selalu menginginkan, mendapatkan apa yang enak-enak. Tetapi begitu yang tidak enak itu muncul, kita begitu menderita. Dan kalau batin kita tidak terlatih dengan kekuatan yang disebut oleh Sang Buddha sebagai bala, yang terdiri dari 5 bala, 5 kekuatan, maka kita akan terus diombang-ambingkan oleh perubahan. Di tengah-tengah perubahan, kita terus diombang-ambingkan oleh penderitaan. Melengkapi, menyenangi, hanya menyenangi apa yang membuat dirinya senang. Tetapi begitu sesuatu muncul yang tidak disenangi muncul, begitu menderita, tidak suka, menolak. Pikiran selalu diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka apabila kita tidak memiliki kekuatan.
Nah, kekuatan yang mesti kita kembangkan yang diajarkan oleh Sang Buddha disebut sebagai pancabala. 5 kekuatan yang bisa menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah hidup di dalam perubahan ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki keyakinan, kekuatan keyakinan, atau disebut sadara bala. Apa yang disebut dengan sadara bala atau kekuatan keyakinan? Keyakinan oleh Sang Buddha diibaratkan seperti halnya biji atau bibit. Jadi sebelum pohon itu menjadi besar dan berbuah, memberikan buah, pohon itu berawal dari bibit. Pohon itu berawal dari biji. Dan sadar, keyakinan juga demikian. Keyakinan ini seperti halnya bibit yang harus dimiliki oleh siapapun pada saat melakukan sesuatu. Hanya saja tentunya keyakinan yang harus kita letakkan di situ adalah keyakinan terhadap sesuatu yang baik, terutama adalah keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita harus memiliki keyakinan di tengah-tengah perubahan. Kalau tidak memiliki keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha, terhadap Dhamma, mudah sekali kita diumbang-ambingkan oleh perubahan. Oleh karena itu ada kalanya seseorang yang tidak meletakkan keyakinan secara pokok terhadap ajaran Sang Buddha, meskipun dia sudah banyak berbuat kebajikan, sudah sering berdana ke wihara, sudah sering mendengarkan Dhamma di sana, tetapi berdana ke wihara, mendengarkan Dhamma di sana, berdana kepada siapapun dengan harapan duniawi, supaya apa? Supaya anak istri selamat, supaya harta kekayaannya selamat. Suatu kali, suatu saat, mereka yang dicintai cepat meninggalkan orang tersebut. Bisnis yang sudah dibangun dari tiba-tiba hancur. Kalau tidak ada keyakinan terhadap Dhamma yang kuat, maka dia berpikir kebajikan tidak akan memberikan buah. Buktinya apa? Buktinya saya sudah banyak berbuat kebajikan, tetapi kenapa kehidupan saya menderita? Kenapa saya ditinggal oleh anak istri saya? Kenapa bisnis saya hancur padahal saya sudah banyak berbuat kebajikan? Maka keyakinan itu pun harus dikokohkan. Yakin terhadap Dhamma, ajaran Sang Buddha itu harus dikokohkan supaya di tengah-tengah perubahan ini ada untung, ada rugi, ada suka, ada duka, batin tidak mudah goyah, batin tidak mudah gemetar. Tetap lurus dengan ajaran Sang Buddha, tetap yakin terhadap ajaran Sang Buddha. Yang di sini adalah yakin terhadap ajaran kebenaran. Keyakinan harus dikembangkan. Yang kedua, juga harus mengembangkan semangat. Terutama ada semangat terhadap apa yang sudah diyakini. Kalau kita sudah yakin terhadap ajaran Sang Buddha, tentang ajaran anicca, dukkha, dan anatta, tentang ajaran sila, samadhi, dan panya, tentang ajaran jalan mulia berunsur 8, kita sudah yakin bahwa ajaran ini akan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya, akan memberikan kebahagiaan sejati. Maka kita harus memunculkan semangat untuk melatih di dalam ajaran tersebut. Apa yang sudah diyakini harus dipraktekkan dengan semangat. Kalau hanya sekedar yakin itu tidak kuat. Apa yang kita yakini pun juga harus dipraktekkan dengan tekun, dengan rajin, dengan semangat. Nah, kita manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita manusia dikatakan memiliki 3 unsur. 3 unsur semangat. Yang disebut pertama adalah aramba dhatu, yaitu unsur untuk memulai, semangat untuk memulai. Jadi apa yang kita yakini, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita mempunyai unsur semangat untuk memulai. Artinya
kita mempunyai kekuatan, kapasitas untuk memulai melatih apa yang sudah kita yakini. Dan tidak hanya kita punya unsur untuk memulai, kita pun juga mempunyai unsur semangat yang disebut nikkamadatu, unsur untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai. Kita mempunyai kapasitas, kekuatan untuk melanjutkan. Nah, dalam hal ini adalah ketika kita sudah memulai untuk mempraktekkan apa yang diajarkan Sang Buddha, kita pun juga sebenarnya punya kapasitas untuk melanjutkan. Dan yang ketiga, kita juga punya kapasitas yang disebut parakamadatu, kapasitas untuk menghadapi, untuk bertahan, bersabar di dalam setiap hambatan, rintangan yang ada pada saat kita sedang memulai melanjutkan apa yang sedang kita latih. Kita mempunyai kekuatan demikian. Dan kalau tiga kekuatan ini dilakukan, dikembangkan, maka keberhasilan tentu akan dapat kita peroleh. Karena ada kalanya pada saat seseorang melakukan sesuatu memang dia memulai, tidak hanya sekedar ide, tidak hanya sekedar yakin, tetapi dia pun mulai. Tetapi ada kalanya setelah dimulai, seseorang kemudian tidak melanjutkan apa yang sudah dimulai, tidak berhasil, gagal, kandas di tengah jalan. Dan ada kalanya orang sudah memulai dan sudah melanjutkan, tetapi begitu muncul rintangan, muncul hambatan, dia berhenti, takut menghadapi rintangan tersebut, takut menghadapi hambatan tersebut, juga gagal, juga kandas di tengah jalan. Maka selain kita yakin terhadap apa yang benar, maka kita harus memulai untuk melatih apa yang kita yakini. Dan tidak hanya memulai, tetapi kita harus melanjutkan. Dan ketika ada rintangan, hambatan yang muncul, kita pun juga harus menghadapinya. Ini disebut unsur semangat atau kekuatan semangat. Jadi ada kekuatan keyakinan, ada kekuatan semangat. Saddha bala, ada wirya bala. Selain kekuatan semangat, kita juga harus mengembangkan kekuatan yang ketiga, disebut sebagai sati bala. Sati bala adalah kekuatan kewaspadaan, kekuatan perhatian. Di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah 8 kondisi tadi, ada untung, ada rugi, ada terkenal, tidak terkenal, ada pujian, ada celaan, ada suka, ada duka. Maka seseorang harus memiliki kewaspadaan. Kenapa? Kalau tidak waspada terhadap perubahan yang terjadi, batin akan kembali lagi untuk terombang-ambing oleh perubahan tersebut. Batin akan kembali lagi hanya menyukai yang menyenangkan saja. Begitu yang tidak menyenangkan muncul, batin menjadi menderita kalau tidak waspada. Dan kewaspadaan di sini sebenarnya juga merupakan jalan supaya apa yang tidak baik itu berkurang. Seperti misalnya apa? Pada saat kita berjalan di jalan yang terjal, banyak bebatuan yang runcing. Kalau kita berjalan dengan kelengahan, gelenger, tidak waspada, maka baru berjalan sebentar kita kesandung dan akan membuat penderitaan bagi kita sendiri karena kita tidak waspada. Tetapi meskipun jalan ini penuh dengan bebatuan yang runcing, yang tajam, kalau jalannya penuh dengan kewaspadaan, hati-hati, maka meskipun jalannya demikian, kita tidak mudah untuk terjatuh, tidak mudah untuk tersandung. Penderitaan tidak terlalu banyak ketika kita menggunakan kewaspadaan. Demikian pula dalam hidup ini, di mana selalu terjadi perubahan. Dari yang baik menjadi buruk, buruk menjadi baik, menyenangkan tidak menyenangkan. Kalau kita tidak waspada, maka batin akan terus diumbang-ambingkan oleh fenomena dunia. Keseimbangan batin, ketenangan batin tidak akan diperoleh.
Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap apapun aktivitas yang kita lakukan. Terutama adalah waspada terhadap batin kita sendiri. Dengan kita waspada terhadap batin kita sendiri, maka kita tahu mana yang baik untuk bagi diri kita dan mana yang buruk yang mesti kita tinggalkan ketika kita hidup dengan kewaspadaan. Maka kewaspadaan sakti itu adalah kekuatan yang juga mesti kita kembangkan. Kekuatan yang keempat di tengah-tengah perubahan ini yang mesti kita kembangkan adalah samadhi, konsentrasi, kekuatan konsentrasi. Tentu kekuatan konsentrasi di sini ya mempunyai level yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari tentu konsentrasi yang dimaksud di sini adalah bahwa kita harus melakukan apa yang mesti kita lakukan, undivided attention. Artinya kita harus fokus terhadap apa yang kita lakukan. Batin tidak terbagi-bagi. Dalam arti kalau kita sudah yakin bahwa jalan ini, terutama jalan dhamma ini adalah jalan yang benar, dan kita sudah memulai untuk mempraktekkan jalan ini dengan penuh kehati-hatian, maka kita hendaknya harus fokus terhadap jalan yang sama. Jadi tidak berubah-ubah. Itu disebut sebagai samadhi-bala, kekuatan konsentrasi, kekuatan fokus terhadap apa yang memang bermanfaat, fokus terhadap dhamma yang sudah dan sedang kita jalani. Kalau tidak fokus, kita akan kembali lagi kepada jalan yang salah. Oleh karena itu, kita harus fokus terhadap apa yang sudah dijalani, terutama dhamma yang sedang dan sudah dijalani. Dan juga kekuatan lain yang mesti kita kembangkan adalah panyabala atau kekuatan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan di sini adalah kekuatan untuk mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang patut dikembangkan, mana yang harus ditinggalkan. Yang biasanya kekuatan kebijaksanaan di sini akan beriringan dengan kekuatan perhatian, kekuatan kewaspadaan. Seperti tadi, orang yang waspada adalah orang yang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Jadi orang yang waspada adalah orang yang bijaksana. Oleh karena itu, kebijaksanaan di sini, pengetahuan terhadap mana yang baik, mana yang tidak baik juga patut untuk kita kembangkan. Kenapa? Kalau kita tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, bisa saja kita melakukan apa yang buruk. Tetapi kalau kita mengetahui ini baik, ini buruk, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, tentu kita sebagai manusia yang tahu, manusia yang bijaksana, manusia yang ingin kebahagiaan sejati, tentu harus memilih apa yang baik, memilih apa yang bermanfaat, memilih apa yang tidak merugikan. Nah, oleh karena itu kekuatan kebijaksanaan di sini pun harus dikembangkan. Tentu pengembangan kebijaksanaan di sini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Apakah dengan cara membaca buku dhamma, dengan mendengarkan dhamma di sana, dengan merenungkan dhamma yang telah didengar, yang telah dibaca, dan proses dari praktek dhamma itu sendiri juga membantu semakin berkembangnya kebijaksanaan yang kita kembangkan, terutama melalui meditasi. Nah, 5 kekuatan ini yang disebut sebagai pancabala, kekuatan keyakinan, kekuatan semangat, kekuatan kewaspadaan atau perhatian, kekuatan konsentrasi atau fokus, dan kekuatan kebijaksanaan, apabila dikembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, akan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya di tengah-tengah perubahan.
Di tengah-tengah 8 kondisi dunia, dengan kekuatan ini, dengan 5 kekuatan ini, kita tidak mudah terombang-ambingkan. Batin kita tidak mudah goyah, batin kita tidak mudah menderita. Di tengah-tengah apa yang baik dan buruk, batin tetap tenang seimbang. Dengan demikian, kita hidup dengan dhamma, melalui dhamma akan memberikan manfaat, akan mendapatkan manfaat. Tidak hanya sekedar teori, tetapi juga dalam kehidupan nyata kita, bahwa dhamma akan memberikan manfaat bagi kita. Tetapi apabila 5 kekuatan ini dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, anjuran saya pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama sebagai umat Buddha yang mengenal ajaran Sang Buddha, mari tidak hanya kita hanya berteori dhamma, tidak hanya kita memiliki yaitu ide tentang dhamma, tetapi mari ide dhamma, teori dhamma itu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk 5 kekuatan atau pancabala. Tingkatkan keyakinan kita, tingkatkan semangat, kewaspadaan, tingkatkan konsentrasi dan kebijaksanaan dalam dhamma untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua berbahagia, semoga bermanfaat. Sabi Sata Bawantu Sugitata, semoga semua makhluk berbahagia.